Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Wali. Di pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Sebelum belajar, kita membaca Al-Basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui jenis-jenis sampah terlebih dahulu. Yang pertama adalah sampah organik. Yang kedua, sampah non-organik atau anorganik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sampah organik. Ya teman-teman, arti sampah organik adalah sampah yang berasal dari hasil buangan benda yang berasal dari makhluk hidup. Untuk sampah organik dibagi menjadi dua. Satu, sampah organik basah. Yang kedua, sampah organik kering. Dari namanya saja teman-teman sudah tahu, yaitu yang satu basah dan yang satu kering. Nah teman-teman, sampah organik basah ini kandungan airnya masih tinggi. Contohnya kulit buah dan sisa sayuran. Yang kedua, sampah organik kering. Di sini teman-teman, kadar airnya sudah rendah. Contohnya kalian lihat daun-daun kering. Ciri-ciri dari sampah organik adalah satu, dapat didaur ulang. Yang kedua, jika diolah lagi dapat bermanfaat untuk makhluk hidup lain. Contohnya pupuk. Yang ketiga, mudah terurai melalui proses pembusukan. Yang keempat, biasanya sisa dari makhluk hidup. Nah teman-teman, berikut Pak Wali berikan contoh sampah organik. Yang pertama, sisa makanan. Kedua, daun. Ketiga, kulit buah. Keempat, rumput. Kelima, ranting. Keenam, sisa teh atau kopi. Dan terakhir, kotoran makhluk hidup. Nah teman-teman, kotoran makhluk hidup inilah yang biasanya dipakai untuk pupuk. Teman-teman, berikut manfaat dari sampah organik. Yang pertama, bisa kita jadikan untuk pupuk. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak, misalnya kulit buah-buahan bisa kita kasih ke sapi. Dan yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas atau listrik. Kita belajar sampah yang kedua, yaitu sampah anorganik atau yang biasa disebut sampah non-organik. Sampah anorganik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Dan biasanya benda ini sulit terurai. Ciri-ciri dari sampah non-organik adalah yang pertama, sangat sulit terurai dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Yang kedua, sisa dari kemasan yang dibuat oleh pabrikasi. Yang ketiga, dapat diolah kembali menjadi produk yang sama atau produk kerajinan lain. Nah, teman-teman, di sini Pak Wali menunjukkan beberapa contoh sampah non-organik. Yang pertama ada kresek, kedua botol, ketiga kaleng, keempat kaca, kelima bolam, keenam styrofoam. Nah, berikut teman-teman Pak Wali sampaikan pengelolaan sampah agar memiliki nilai yang ekonomis. Kali ini kita akan belajar tentang 3R. Yang pertama, reuse, adalah menggunakan kembali sampah yang sudah kita pakai, contohnya kantong kresek. Plastik adalah bahan yang susah terurai, oleh karenanya lebih baik kita menggunakan kantong kresek kembali. Yang kedua adalah reduce, yaitu mengurangi penggunaan. Yaitu caranya teman-teman, bila kita masih mempunyai plastik, maka kita tidak usah membeli kembali atau lagi. Ya, kita harus reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang, sehingga sampah yang kita miliki menjadi produk yang lain. Contohnya sampah plastik bisa kita gunakan untuk tas atau pernak-pernik yang lain. Sekian pembelajaran dari Pak Wali hari ini teman-teman ya. Yuk kita kenali sampahmu dan buanglah sampah pada tempatnya. Sekian teman-teman video dari Pak Wali. Ada tugas yang kalian kerjakan ya teman-teman.
Kerjakan dengan baik, kirimkan tugas ke Pak Wali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.